Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah. Ada 7 pesan Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Ini bisa kita temui di hadis riwayat Imam Ahmad. Benar ya? Pesan pertama Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, ini menarik nih. Abi Dzar Al-Ghifari dinasihati oleh Rasulullah SAW. Ya Abi Dzar, cintailah orang-orang miskin di sekitarmu. Dekatlah dengan orang-orang miskin di sekitarmu. Ini men. Ini yang pertama. Ini kadang-kadang kita dalam keadaan yang berkekurangan, bener gak? Kita pengennya deket-deket sama orang kaya aja, bener gak? Supaya dapat kecipratannya, bener gak? Tapi Rasulullah SAW menasihati kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Cintailah orang miskin. Dekatlah dengan orang miskin, bener gak? Karena kita, kalau istilahnya tuh, merasa senasib sepenanggungan gitu, bener gak? Sehingga kita merasa tidak menjadi orang yang paling miskin. Karena kita lihat orang sebelah kita juga mengalami hal yang sama. Kita nggak merasa sebagai orang yang paling terpinggirkan, paling susah hidupnya. Karena kita juga lihat ada teman kita yang juga keadaannya nggak jauh berbeda dengan kita. Ini pesan pertama Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Cintailah orang-orang miskin. Dekatlah dengan orang-orang miskin. Oke? Pesan kedua Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang berkekurangan, yang berkesempitan. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abi Dzar, lihatlah selalu ke bawah kepada orang-orang yang berada di bawahmu, lebih miskin darimu, lebih tidak beruntung nasibnya dibandingkanmu. Jangan engkau melihat ke atas orang-orang yang mendapatkan kelapangan rezeki lebih baik darimu. Karena kita hidupnya jadi nggak bersyukur. Karena kita selalu kalau melihat selalu ke atas, ada orang lain yang lebih pintar dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih sukses dari kita, lebih kaya dari kita. Jadi kita bawaannya mau ngiri aja itu. Kita nggak bersyukur dengan apa yang dimiliki kita, apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, lihat orang yang di bawah kita. Mereka-mereka yang saat ini kesulitan dalam membayar kontrakan rumahnya. Ya kita lihat di bawah ada orang yang punya rumah. Itu di dekat rumah kami itu ada orang-orang yang tidurnya di atas di dalam gerobaknya. Beberapa tukang rokok yang berada di pojok-pojok beberapa jalan itu, ya tidurnya di situ itu, benar. Jadi kalau kita melihat ke bawah, kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ternyata kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki ini dan itu yang orang lain tidak memiliki apa yang kita miliki. Kalau lihat ke atas nggak ada titiknya, men. Nggak ada titiknya. Nggak punya sepeda mau punya sepeda. Udah punya sepeda mau punya motor. Udah punya motor mau punya mobil. Udah punya mobil mau yang lebih bagus, lebih bagus. Top-topnya balik lagi beli sepeda. Pesan ketiga Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Selalu jalin silaturahim walaupun kepada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Ini men. Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, sungguh silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah rezeki. Walaupun perlakuan orang kepada kita tidak baik, karena kita dianggap quote unquote, kutip tanda kutip, sampah masyarakat. Atau kalau kita mendekati rumah saudara kita, rumah teman kita, lalu mereka buru-buru tutup pintu karena dianggap kita cuma mau minta-minta. Ini pesan yang berikutnya dari Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari, yaitu selalu jalin silaturahim walaupun kepada orang-orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Itu urusan dia sama Allah dah, salahnya dia, benar gak? Tapi urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan orang tersebut, tetap kita jalin silaturahim. Dengan jalinan silaturahim inilah insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, membuka hatinya, sehingga mereka bisa melihat betapa tulusnya kita dalam melakukan silaturahim.
Karena kita silaturahim bukan sekedar mau minta-minta, tapi emang karena kita teman, karena kita saudara, karena kita kerabat, benar gak? Nah, insya Allah itu mereka bisa nanti dibukakan oleh Allah melihat betapa tulusnya kita dalam silaturahim, sehingga mereka terbuka hatinya dan mendapat hidayah dari Allah. Kita masuk sekarang pada pesan yang keempat dari Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Jagalah kehormatan dirimu dengan tidak meminta-minta kepada siapapun. Nah ini, man. Ini masih ada kaitan sama yang tiga, benar gak? Ya kalau kita nggak tulus dalam silaturahim, benar gak? Maunya silaturahim ke atas aja ya. Kalau dalam bahasa sekarang, pansos tuh. Panjat sosial, benar gak? Maunya gaul sama orang yang lebih hebat, lebih kaya dari kita, benar gak? Habis itu kita minta ini, minta itu. Wah, harga diri kita jadi rusak. Orang lihat bahwa kita itu nggak tulus dalam menjalin silaturahim. Kita cuma mau mendapatkan sebagian cipratan kekayaan orang tersebut. Jangan. Rasulullah SAW mengatakan pada Abi Dzar Al-Ghifari, jangan. Jagalah kehormatan dirimu dengan tidak meminta-minta pada siapapun. Pesan kelima Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Qulil haqqa walau kana muran. Posisi kita sebagai orang yang miskin, posisi kita sebagai orang yang lagi berkesempitan, tidak boleh merubah kelakuan kita, perilaku kita, sehingga kita menjadi penjilat. Sebagai kita memuji-muji orang yang kaya, walaupun dia sebetulnya songong. Benar gak? Dia sombong, tapi kita puji-puji supaya dia mau ngasih ke kita hartanya, sebagian hartanya. Jangan. Qulil haqqa walau kana muran. Sampaikanlah, berkatalah dengan benar, walaupun itu pahit. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita dalam kesempitan, nggak usah suka bikin cerita. Benar gak? Kalau kita suka bikin cerita, begini, begitu, untuk mendapatkan bantuan dari orang lain, nah, kepercayaan orang terhadap kita menjadi rusak. Selain tadi, harga diri kita pun menjadi tercorek. Pesan Rasulullah SAW yang keenam kepada Abi Dzar Al-Ghifari adalah, kita tidak perlu takut cobaan. Kita tidak perlu takut celaan. Nah ini benar. Kalau kita berjalan di jalannya Allah, udah terserah orang mau ngomong apa dah, bener. Udah miskin masih sholat aja, bener gak? Ya udah, Tuhan kagak kedengerin doa ente, buktinya ente udah sholat tiap hari 5 kali, sholat duha segala macam, tetap miskin. Jangan, masa bodoh. Jangan takut dengan celaan orang selama kita berjalan di jalannya Allah. Ini men, yakin aja hidup dah. Biarin aja dia nyela-nyela. Dunia muter, asli dunia muter. Saya dulu pernah ngerasain jadi orang miskin. Daftar jadi orang miskin. Jalan ke kampus, lagi salju men. Ini sol sepatu, bawahnya bolong. Tenang aja men, dunia muter asli. Allah yang maha kaya dan Allah mempunyai kemampuan untuk membuat kita jadi kaya. Sebagaimana Allah juga punya kemampuan untuk membuat kita jadi miskin. Betapa banyak orang yang kaya raya, kemudian jadi miskin. Namanya juga hidup, ups and downs. Oke. Oleh karena itu, jangan pernah takut dengan celaan-celaan, cemoohan orang selama kita berjalan di jalannya Allah. Oke? Pesan berikutnya, atau pesan ketujuh, pesan yang terakhir dari Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an adalah, kita banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini men. Karena Rasulullah SAW mengatakan pada Abi Dzar, sungguh dalam perkataan ini, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, terdapat harta yang sangat besar di bawah arsy ini. Jadi kalau arsy-nya Allah, itu harta yang sangat besar, itu terkandung dalam perkataan la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau kita renungkan dengan lebih perlahan-lahan makna la haula wala quwata illa billah,
Ini maknanya kita berserah diri pada Allah. Pada saat yang sama kita mengatakan bahwa keadaan kita yang sempit, ini keadaan kita yang miskin, ini keadaan kita yang susah, ini keadaan kita yang sedih, ini semua nggak ada artinya. Kalau Allah mau menghilangkan, Allah punya kekuatan untuk bisa menghilangkan itu semua dan menggantikan dengan keadaan yang sebaiknya. Pada saat yang sama kita mengatakan, hei orang-orang yang lagi pada saat ini berikan kelapangan oleh Allah, keluasan rezeki, kekuasaan dan sebagainya. Jangan sombong, karena Allah juga punya kekuatan untuk menghilangkan itu semua. Bahkan yang ketiga, kekuatan yang kalian, semua kekayaan, semua kekuatan, kekuasaan, kelapangan yang kalian miliki sekarang, itu juga adalah pemberian dari Allah kepada diri mereka. Nah, inilah 7 pesan dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah merupakan seorang sahabat yang keadaannya miskin, berkesempitan dan sebagainya macam. Dan ini ada, kita bisa baca di hadisnya Imam Ahmad.